Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Sastiawi Nabila dari kelompok 5 dengan NPM 18510111002 ingin mempresentasikan mengenai poster bab 1, yaitu tentang strategi. Strategi organisasi menggambarkan bagaimana perusahaan bermaksud menciptakan nilai bagi pemegang saham, pelanggan, dan warga negaranya. Jika tidak berwujud organisasi mewakili lebih dari 75% nilainya, maka perumusan strategi dan pelaksanaannya perlu secara eksplisit membahas mobilisasi dan penyelarasan aset tidak berwujud. Yang menjadi subjek buku ini pada gambar 1.1, meningkatnya pentingnya aset tidak berwujud. Balance scorecard adalah alat manajemen yang kuat, sistem pengukuran menarik perhatian semua orang. Untuk dampak maksimum, oleh karena itu, sistem pengukuran harus fokus pada strategi entitas, bagaimana entitas mengharapkan untuk menciptakan nilai masa depan yang berkelanjutan. Dalam merancang balance scorecard, organisasi harus mengukur beberapa parameter krisis yang mewakili strateginya untuk menciptakan nilai jangka panjang. Beberapa menggambarkan strategi dengan rencana keuangan mereka untuk pertumbuhan pendapatan dan laba, yang lain oleh produk atau layanan mereka, yang lain oleh pelanggan yang ditargetkan dan dari kualitas dan orientasi proses, dan lainnya dari sumber daya manusia atau perspektif pembelajaran. Pandangan ini satu dimensi. CFOS memandang strategi dari perspektif keuangan. Eksekutif penjualan dan pemasaran mengambil perspektif pelanggan, operasi orang memandang kualitas, waktu siklus, dan perspektif proses lainnya. Profesional sumber daya manusia berfokus pada investasi pada orang, dan CIOS pada teknologi informasi. Tanpa deskripsi strategi yang komprehensif, eksekutif tidak dapat dengan mudah mengomunikasikan strategi di antara mereka sendiri atau kepada karyawan mereka. Tanpa pemahaman bersama tentang strategi, eksekutif tidak dapat membuat keselarasan di sekitarnya. Dan tanpa penyelarasan, eksekutif tidak dapat menerapkan strategi baru mereka untuk lingkungan yang berubah dari persaingan global, deregulasi, kedaulatan pelanggan, teknologi canggih, dan keunggulan kompetitif yang berasal dari aset tidak berwujud, terutama modal manusia dan informasi. Di 7 negara maju, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, selama yang terbaik 10 tahun dalam sejarah ekonomi pada tahun 1988 hingga 1998. Sebagai catatan, organisasi yang menjadikan balance scorecard sebagai landasan sistem manajemen, mereka seperti yang kami jelaskan dalam The Strategic Focus Organization, mengulahkan peluang ini. Mereka menerapkan strategi baru secara efektif dan cepat. Mereka menggunakan balance scorecard untuk menggambarkan strategi mereka dan kemudian menghubungkan sistem manajemen mereka dengan balance scorecard, dan karenanya dengan strategi mereka menunjukkan prinsip dasar mendasarkan balance scorecard, yaitu jika Anda bisa mengukurnya, Anda bisa mengelolanya. Selanjutnya itu menggambarkan strategi. Untuk membangun sistem pengukuran yang menggambarkan strategi, kita memerlukan model strategi yang umum. Pentingnya kerangka kerja untuk mengatur pemikiran tentang strategi. The Balance Scorecard menawarkan kerangka kerja seperti itu untuk menggambarkan strategi untuk menciptakan nilai. Kerangka kerja BSC ada pada gambar 1.2 memiliki beberapa elemen penting, yaitu kinerja keuangan, indikator kelambatan, memberikan definisi akhir dari kesuksesan organisasi. Strategi menggambarkan bagaimana organisasi bermaksud untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dalam nilai pemegang saham. Yang kedua, sukses dengan pelanggan yang ditargetkan menjadikan komponen utama untuk meningkatkan kinerja keuangan. Selain mengukur indikator, hasil lagging keberhasilan pelanggan seperti kepuasan, retensi, dan pertumbuhan, perspektif pelanggan mendefinisikan proposisi nilai untuk segmen pelanggan yang ditargetkan. Memilih proposisi nilai pelanggan adalah elemen utama dari strategi. Proses internal menciptakan dan memberikan proposisi nilai bagi pelanggan. Kinerja proses internal adalah indikator utama dari peningkatan selanjutnya dalam hasil pelanggan, dan contohnya misi meliputi tingkatan prospek anak-anak yang tumbuh dewasa di komunitas berpenghasilan rendah. Teach for America
Pastikan masa depan opera jangka panjang, Opera Link Boston, dan Rumah Aman, Komunitas Aman, Royal Canadian Moon Police. Lalu ada strategi menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan nilai. Peta organisasi menambahkan lapisan. Detail kedua yang menggambarkan dinamika strategi berbasis waktu, itu juga menambahkan tingkat kerincian yang meningkatkan kejelasan dan fokus. Seperti yang kita catat sebelumnya, banyak pendekatan digunakan dalam praktik untuk merumuskan strategi. Pada strategi menyediakan cara yang seragam dan konsisten untuk menggambarkan strategi itu, sehingga tujuan dan tindakan dapat ditetapkan dan dikelola. Peta strategi menyediakan mata rantai yang hilang antara perumusan strategi dan eksekusi strategi. Template peta strategi yang dijelaskan pada gambar 1.3 juga menyediakan daftar periksa normatif pada gambar komponen dan hubungan timbal balik strategi. Jika strategi kehilangan elemen pada template peta strategi, menemukan bahwa organisasi tidak memiliki hubungan antara langkah-langkah proses internal dan proses nilai pelanggan. Tidak ada tujuan untuk inovasi dan tujuan yang tidak jelas untuk keterampilan dan motivasi karyawan dan untuk peran teknologi informasi. Kita akan membahas 4 proposisi nilai utama dan strategi pelanggan yang telah kami amati organisasi dalam praktiknya. Yang pertama, biaya total rendah. Yang kedua, kepemimpinan produk. Yang ketiga, solusi pelanggan lengkap. Dan keempat, sistem terkunci. Masing-masing proposisi ini jelas mendefinisikan atribut yang harus disampaikan jika pelanggan ingin dipenuhi. Nilai diciptakan melalui proses bisnis internal, perspektif keuangan, dan pelanggan dalam peta strategi dan balance scorecard menggambarkan hasil, yaitu apa yang organisasi harapkan untuk capai peningkatan nilai pemegang saham melalui pertumbuhan pendapatan dan peningkatan produktivitas, meningkatkan pangsa pengeluaran pelanggan perusahaan melalui akuisisi, kepuasan, retensi, loyalitas, dan pertumbuhan pelanggan. Proses dalam perspektif internal dari pembelajaran dan pertumbuhan mendorong strategi. Mereka menggambarkan bagaimana organisasi dan menerapkan strateginya. Proses internal yang efektif dan selaras menentukan bagaimana nilai dibuat dan dipertahankan. Perusahaan harus fokus pada beberapa proses internal kritis yang memberikan proposisi nilai yang berbeda dan yang paling penting untuk waralaba organisasi untuk beroperasi. Taksonomi yang mengklasifikasikan proses internal itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu manajemen operasi, memproduksi dan mengirimkan produk dan layanan kepada pelanggan. Yang kedua, manajemen pelanggan, membangun dan meningkatkan hubungan pelanggan. Yang ketiga, inovasi, mengembangkan produk, layanan baru, proses, dan hubungan. Dan yang terakhir, peraturan dan sosial. Aset tidak berwujud dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, modal manusia, keterampilan bakat dan pengetahuan karyawan. Yang kedua itu ada modal informasi, dan yang ketiga ada modal organisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.